lisani yafqahu qawli. Rabbi rizqna ilman warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih kepada anak-anak itu tadi yang sudah membacakan doa dan membacakan Al-Qur'annya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini lebih bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Untuk sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak itu semua. Nah, Siti Nur Aisyah, Intan Bima Mesaro, Lili Nurmaliza, Uswatun Hasanah, Nur Hasanah, Novia Eliza Savitri, Fadila Febriani Putri, Reni Nugraha, Rahmat Aulia. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan membahas materi tentang tolong menolong. Sebelumnya, siapakah di antara anak-anak Ibu yang sudah pernah membantu temannya di dalam kesulitan? Saya Bu, saya pernah membantu teman saya yang habis terjadi motor. Masya Allah, itu adalah contoh yang bagus dalam hal tolong menolong dalam kebaikan. Nah, di sini kita akan mempelajari tolong menolong dalam kebaikan ini juga berkaitan dengan dalil Al-Qur'an yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 2. Nah, di sini siapa di antara kalian yang dapat membantu Ibu untuk membacakan ayat tersebut? Oke, silakan kepada sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Nah, bagus sekali. Siapa di sini yang bisa membacakan artinya ya dari Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 tadi? Saya Bu, Oke, kepada Lili. yang artinya yaitu tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Oke, baik. Terima kasih kepada Lili. Selanjutnya di sini kan tadi sudah dijelaskan oleh teman kita yaitu tolong menolonglah kalian di dalam hal kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong menolong kalian dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Di sini siapa yang tahu maksud dari tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan? Ayo, Oke, Rahmat. maksudnya kita harus membantu orang lain dalam hal yang baik, Bu. Itu tolong menolong di dalam hal yang baik, itu membantu sesama. Oke, nah di sini selanjutnya kan itu ada janganlah tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Siapa yang tahu maksud dari ayat tersebut? Saya Bu, Ada Ustaz itu? semuanya itu kita tidak boleh menolong teman untuk dicontohkan saat ujian Bu. Nah, itu adalah contoh yang bagus sekali. Kita tidak boleh memberikan hasil jawaban ujian kita kepada teman kita karena itu termasuk tolong menolong di dalam hal keburukan. Oke, baik, di sini kita agar kita lebih mendalami materi kita pada hari ini. Di sini Ibu akan membagi kelompok pertama yaitu kelompok asal yang mana anggotanya itu Sana, Rahmat, dan Randy. Yang kedua Fadila, Intan, dan Liza. Yang kelompok ketiga itu ada Lili, Hawa, dan juga Aisyah. Nah, di sini kelompok asal akan Ibu bagi lagi menjadi kelompok ahli. Coba di sini Hasanah hitung dari 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3. Nah, bagi anak-anak Ibu yang mendapat materi 1, dia akan membahas tentang pengertian dari tolong menolong. Yang mendapatkan nomor 2, dia akan membahas tentang dalil, membahas atau memperjelas lagi dalil tentang tolong menolong ini. Dan yang kelompok 3, dia akan membahas tentang contoh-contoh tolong menolong dalam kehidupan
informasi lagi kepada teman-temannya. Kami jawab dulu. Oke, silakan. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan mengenai pengertian tolong menolong dari tolong menolong dan contoh tolong menolong. Yang pertama, pengertian dan dijelaskan oleh Hasanah. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian tolong menolong. Saling membantu antara satu orang dengan orang lain untuk meringankan beban atau kesulitan yang dihadapi. Tolong menolong menunjukkan sikap peduli, kasih sayang, dan kebersamaan dalam kehidupan sosial. Adapun dari tolong menolong itu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2. Yang mana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan yang ketiga contoh yang dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama yang membuat baik itu adalah ketika kita melihat orang sedang kesusahan kita membantunya, ketika orang lagi jatuh kita bantunya bangun untuk bangkit. Yang kedua, kalau membantu dalam keburukan itu sebagai contohnya ketika ada orang maling kita membantu dia memaling. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Baik, langsung pada teman-teman yang bertanya telah menyampaikan hasil diskusinya tadi. Sekarang silakan memberi Nah, jadi di sini apakah masih ada dari anak-anak ibu sekalian yang masih meragukan? Oke, baik. Jadi di sini setelah dijelaskan oleh teman-temannya tadi, apakah masih ada dari anak-anak ibu yang ingin bertanya? Oke, kepada Riza. Saya bertanya, bagaimana cara kita menolong orang lain itu dengan tulus dan ikhlas? Nah, di sini siapa yang dapat membantu menjawab pertanyaan dari Riza? Oke, kepada Aisyah. Mungkin cara menolong orang lain dengan tulus dan ikhlas itu dengan penuh perhatian dan empati terhadap kebutuhan perasaan orang lain, tidak menyederhanakannya. Gitu. Mungkin hanya itu saja. Baik, tadi jawaban dari teman kita Aisyah itu sudah sangat baik. Tapi di sini perlu kita ketahui bahwa kita menolong sesama itu langkah lebih baiknya itu dengan tanpa pamrih, yaitu tanpa mengharapkan imbalan apapun dari teman yang sudah membantu kita tadi. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa tolong menolong itu adalah satu hal kegiatan saling membantu antara satu orang dengan orang lain untuk meringankan beban atau kesulitan yang kita hadapi. Nah, tolong menolong itu menunjukkan rasa sikap peduli kita, kasih sayang kita, dan kebersamaan di dalam kehidupan sosial. Terima kasih kepada Anda Ibu yang telah mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini dengan sangat baik. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat tidak hanya sekedar menjadi materi untuk kita, tetapi juga dapat kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Mungkin pembelajaran